Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kitab Taisir Ulumil Hadis lil Mubtadi'in. Kita sampai pada eh, kategori lain dari hadis dhaif dari sisi ittisalus sanad, dari sisi bersambungnya sanad. Yani bahwa ini adalah kategori hadis dhaif, ya. Kategori hadis dhaif yang dia dhaif karena sanadnya tidak nyambung. Yaitu kategori atau jenis hadis dhaif yang kelima di sini dari sisi ittisalus sanad, yaitu al-mudallas, hadis mudallas. Dan perbuatan perawi untuk akhirnya hadisnya disebut hadis mudallas, perbuatannya disebut tadlis. At-tadlisu huwa ayyarwi ar-rawi an syaikhihi alladhi laqiyahu wa sami'a minhu ma lam yasma'hu minhu bisighatin tahtamilu sama' ka'an aw qal. Bisighatin tahtamilu sama' ka'an aw qal. Tadlis itu adalah ketika seorang perawi meriwayatkan dari syekhnya, dari gurunya yang dia temui, yakni beneran berguru. Ya, beneran bertemu dan berguru kepada syekh atau guru tersebut. Kemudian dia beneran mendengarkan hadis dan meriwayatkan hadis dan menerima hadis, mengambil hadis dari syekh atau guru tersebut. Tetapi yang sedang diriwayatkan saat ini oleh dia itu adalah sesuatu yang dia tidak dengar sebenarnya. Jadi bisa jadi dia tidak masuk ke majelisnya pada hari tersebut. Memang dia murid dari guru tersebut, murid dari syekh tersebut. Tapi untuk hadis yang spesifik ini, dia tidak mendengarnya langsung dari syekh tersebut. Coba lihat. Ya, bayangkan ini bahkan ketika seorang murid tidak hadir dalam satu pertemuan dan kebetulan ada hadis yang dibacakan atau diriwayatkan oleh syekhnya atau gurunya tersebut, ini ya di kalangan para ulama ahli hadis tidak boleh bagi muridnya untuk mengklaim bahwa dia mendengar, bahwa dia meriwayatkan hadis tersebut dari gurunya. Walaupun misalkan muridnya ini sudah berguru ya sekian tahun, belasan tahun dan seterusnya. Tidak boleh, tetap harus yakni kalau antum mau mengatakan bahwa ini yakni hadis yang antum riwayatkan dari guru antum, maka antum harus beneran mendengarnya atau melalui cara-cara yang memang itu dibolehkan ketika meriwayatkan hadis, dan itu insya Allah nanti akan dibahas. Ya, jadi di sini kita lihat hadis spesifik, hadis tertentu yang tidak didengar sebenarnya secara langsung, atau ya tidak diambil hadis tersebut dari gurunya melalui metode pengambilan hadis yang sahih. Gak harus mendengar, tapi agak harus mendengar langsung dari gurunya, akan tapi bisa jadi ada murid lain yang membacakan sebuah hadis di hadapan gurunya, kemudian gurunya mengiyakan atau mengapprove gitu ya, melakukan approval terhadap apa yang dibaca oleh si murid lain tersebut, maka ini adalah salah satu metode pengambilan hadis dari syekh atau guru tersebut yang diterima oleh para ulama hadis ya. Jadi ketika itu tidak dilakukan, metode pengambilan hadis yang benar ini tidak dilakukan, tapi kemudian pada suatu hadis yang spesifik, hadis tertentu, dia mengklaim bahwa dia meriwayatkannya dari syekhnya tersebut. Ya, naam dia sudah berguru sekian tahun, belasan tahun misalkan pada syekhnya atau gurunya tersebut. Akan tapi ketika tidak dilalui dengan metode pengambilan dan periwayatan hadis yang sahih, maka ini kita sebut sebagai praktek tadlis. Bisaghatin tahtamilus sama'a ka'an aw qal. Dan ketika si murid tersebut meriwayatkan hadis spesifik tersebut dari gurunya tersebut, dia menggunakan lafaz yang ada kemungkinan bahwa dia mendengarnya langsung.
atau tidak harus mendengar tadi ya. Dia menyebutkan lafadz yang ada kemungkinan bahwa dia meriwayatkan hadis dari gurunya tersebut dengan metode periwayatan hadis yang sahih. Jadi lafadznya dipilih sehingga tampak dikesankan adanya yakni perbuatan meriwayatkan hadis yang sahih. Seperti contohnya adalah lafaz an, ya lafaz an, ya. Jadi an fulan. Maka lafaz an itu salah satu lafaz yang banyak dipakai oleh para mudallisin, orang-orang yang melakukan praktek tadlis apapun alasannya begitu ya, macam-macam alasannya, niatnya. Maka lafaz yang paling banyak mereka lakukan adalah an. Kemudian juga qala. Ya, qala fulan, fulan berkata, ya Syekh ana berkata. Padahal dia tidak mendengar perkataan tersebut secara langsung. Nah, maka ini tadlis. Ini konteksnya kalau hadis ya. Tapi kalau faedah ilmu, kalau pelajaran fikih, pelajaran akidah, membahas sebuah faedah ilmu, mensyarah matan atau membahas sebuah tema atau macam-macam, maka itu tidak masalah. Ya, sekedar menukil, ya, sekedar menukil. Tetapi ketika yang dimaksud adalah meriwayatkan hadis, maka tidak boleh kemudian berkata qala fulan atau qala syekh fulan, padahal dia tidak mengambil hadis tersebut dari syekh fulan melalui metode yang sahih, melalui metode pengambilan hadis yang sahih. Tidak boleh. Ini praktek tadlis. Demikian pula lafaz yang banyak digunakan juga adalah an atau anna, ya anna. Anna syekh fulan qala kadza kadza, ya anna syekh fulan kadza kadza kadza, atau anna syekh fulan yakni yaqul dan seterusnya. Jadi diawali dengan anna, itu disebut dengan an-ana. Jadi kalau lafaznya pakai an maka disebut an-ana. Kalau lafaznya pakai anna tadi maka an-ana, pakai hamzah, an-ana. Kalau lafaznya an maka itu an-ana. Ya. Hadis yang disebutkan lafaz an itu maka disebut hadis mu'an-an. Hadis mu'an-an. Baik. Maka di sini kita lihat kalau kita melihat pembahasan sebelumnya ketika Al-Bukhari rahimahullah, beliau menyebutkan qala, ya Hisham bin Ammar. Ini qala Hisham bin Ammar wa qala Hisham bin Ammar. Hisham bin Ammar adalah syekhnya Al-Bukhari rahimahullah, gurunya Al-Bukhari rahimahullah. Akan tapi di sini beliau menyebutkan qala, menyebutkan qala. Jadi ada kemungkinan memang Al-Bukhari rahimahullah mengambil hadis ini secara sahih, mengambil hadis ini dari gurunya tersebut Hisham bin Ammar melalui metode pengambilan hadis yang sahih, atau Al-Bukhari melakukan tadlis. Beliau sebenarnya tidak mendengar hadis ini secara langsung, atau beliau sebenarnya tidak mengambil hadis ini dengan metode pengambilan hadis yang sahih dari syekhnya Hisham bin Ammar, ya, tetapi kemudian dikesankan demikian. Nah, ada dua kemungkinan, antara Al-Bukhari rahimahullah beneran mengambil hadis ini dengan sahih, atau Al-Bukhari rahimahullah melakukan tadlis. Mana dua kemungkinan yang benar? Maka tentunya kita lihat, ya, para ulama hadis menjelaskan Al-Bukhari rahimahullah adalah orang yang paling selamat dari praktek tadlis. Paling selamat dari praktek tadlis. Jadi perkataan qala yang beliau sebutkan di sini ini bimakna haddatsana. Ini bimakna haddatsana. Dan itu mengapa Anda sebutkan di pertemuan sebelumnya perkataan para ulama, tidak hanya Al-Bukhari. Perkataan para ulama, para perawi, ketika mereka mengatakan qala, kemudian fulan, ya qala fulan, maka ini dihukumi hadis mu'an'an. Dihukumi hadis mu'an'an. Yakni maksudnya adalah ini masuk dalam kategori an-anah. Atau dengan kata lain, ini bisa jadi masuk dalam praktik tadlis.
Bisa jadi. Anda katakan bisa jadi. Kenapa? Karena belum tentu orang yang menyebutkan atau menggunakan lafaz qala tersebut atau bahkan menggunakan lafaz an tersebut belum tentu dia melakukan praktek tadlis. Contohnya siapa? Al-Bukhari rahimahullahu taala. Al-Bukhari rahimahullahu taala. Oleh karena itu kita bisa membagi, ya, mengkategorikan, yakni para perawi itu menjadi beberapa kategori. Orang yang tidak pernah melakukan tadris, ya, perawi yang tidak pernah melakukan tadris, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perawi yang melakukan tadlis tapi sedikit, muqillut tadlis, ya. Kemudian kategori berikutnya yang paling rendah adalah yakni orang yang melakukan tadlis dengan banyak, mukthirut tadlis, ya, mukthirut tadlis. Maka pembahasan ini penting, ya. Mengapa? Karena praktek tadlis itu menunjukkan yakni perbuatan, bisa kita sebut sebagai perbuatan tipu daya, ya. Dan orang yang melakukan praktek tadlis dengan sering, apalagi sengaja, maka itu akan mempengaruhi pada status orang tersebut. Apakah, ya, fiqh atau matruk? Ya, apakah terpercaya, fiqh atau matruk, ditinggalkan? Ya, maka ini sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh seorang perawi hadis. Sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh seorang perawi hadis. Tapi kalau di era setelah penulisan hadis, pengompilasian hadis di kitab-kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Jami' Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, dan kitab-kitab hadis yang lain seperti Musnad Ahmad, Muwatta Malik, ya, Sahih Ibnu Khuzaimah, Mustadrak Al-Hakim, dan seterusnya. Maka setelah era tersebut, ketika kita membicarakan hadis, kemudian kita tidak perlu lagi ditanyai sanad, karena setiap kita menyebutkan hadis, maka kita bisa langsung menyebutkan hadis ini ada di Sunan Abi Daud nomor sekian, misalkan begitu, ya. Jadi nggak perlu kita harus punya sanad. Setelah era tersebut, sebagaimana harusnya ini sudah Anda jelaskan, betul tidak? Di zaman ini sanad itu cuma pelengkap dan penghias. Kenapa? Karena ketika kita meriwayatkan, ketika kita menyebutkan hadis Nabi Muhammad SAW bersabda atau berbuat demikian dan demikian, atau variasi yang lain dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, maka kita tidak dimintai sanad lagi, akan tapi kita cukup dimintai hadis ini di kitab apa, nomor berapa, ya, derajatnya apa, begitu, ya, betul tidak? Maka yakni kalau di zaman ini kemudian kita langsung mengatakan qala, misalkan qala Abu Hurairah, atau diriwayatkan bahwa Abu Hurairah berkata bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ini qala langsung ke Abu Hurairah, ya, maka ini tidak masalah, ya. Qala Al-Bukhari, yakni padahal jarak kita dengan Bukhari banyak sekali, ya. Kalau mau ditadris berapa generasi itu, betul tidak? Jadi di zaman ini perkataan qala itu tidak lagi seperti dahulu. Seperti dahulu ini menjadi sebuah istilah. Qala itu tidak hanya sekedar berkata. Qala fulan tidak hanya sekedar maknanya fulan berkata, tapi maknanya itu adalah yakni mengandung dia sebuah istilah, gitu, mengandung makna tertentu di bidang ilmu hadis. Ulama hadis ketika membaca kata qala di rangkaian sanad, langsung kepikirannya, ini yahtamilu as-sama' wa yahtamilu tadlis. Bisa ada kemungkinan dia mendengar langsung hadis tersebut atau mengambil hadis tersebut dengan metode pengambilan hadis yang sahih, atau dia melakukan tadlis. Jadi kita lihat, ya, tidak sekedar apakah memang perkataan tersebut memang dikatakan, tapi antum benar tidak metodenya untuk mengambil hadis tersebut. Itu sangat diperhatikan oleh ulama ahli hadis. Wa mithaluhu ma akhrajahu al-Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmizi wa Ibnu Majah min tariqi Abi Ishaq As-Sabi'i. Anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimaini
yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla yaftariqa qabla ayatafarraqa, atau di riwayat yang lain qabla ayaftariqa. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari jalur Abu Ishaq As-Sabi'i. Ana ingin antum sensitif dengan istilah yang disebutkan di rangkaian sanad. Apakah yang disebut an atau haddatsana atau haddatsani atau akhbarana atau akhbarani atau anba'ana atau anba'ani atau sami'tu atau sami'na dan seterusnya. Di sini Anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Bara' bin Azib sahabat. Al-Bara' bin Azib sahabat. Maka apakah Abu Ishaq As-Sabi'i ini adalah mendengar langsung dari sahabat Al-Bara' bin Azib? Ini hadisnya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah dua muslim bertemu kemudian berjabat tangan kecuali yakni ghufira lahuma qabla yaftariqa atau qabla ayatafarraqa, kecuali akan diampuni bagi keduanya sebelum mereka berpisah. Abu Ishaq As-Sabi'i huwa Amr bin Abdullah. Abu Ishaq As-Sabi'i itu adalah nama aslinya Amr bin Abdullah. Ini Abu Ishaq kunyahnya, As-Sabi'i adalah nama nisbatnya. Thiqatun mukthirun illa annahu mawsufun bitadlis. Thiqatun mukthir. Wallahu a'lam, makna mukthir di sini thiqah terpercaya maksudnya. Mukthir di sini wallahu a'lam maksudnya adalah banyak meriwayatkan hadis. Illa annahu mawsufun bitadlis, kecuali bahwa beliau ini disifati dengan praktek tadlis, melakukan praktek tadlis. Wa sama'uhu min al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu thabitun fi ahadits katsirah. Dan bahwa beliau mendengar langsung dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu itu telah ada buktinya di banyak hadis. Jadi memang beliau berguru kepada Al-Bara' bin Azib. Beliau adalah seorang tabi'in karena bertemu dengan sahabat Al-Bara' bin Azib. Nggak hanya bertemu tapi menimba ilmu dalam waktu yang lama. Tetapi kita lihat illa anna hadzal hadits bi'ainihi qad rawahu bisighatin tahtamilu sama', kecuali hadis ini. Hadis yang spesifik ini. Coba lihat, bayangkan. Azib yani para ulama hadis tidak kemudian kendor gitu ya standarnya. Sudahlah ya. Abu Ishaq As-Sabi'i memang muridnya siapa? Al-Bara' bin Azib. Ya, kita percaya saja. Tidak demikian. Ya, tidak demikian. Dan yang lebih menakjubkan lagi bahwa ini ketahuan gitu. Hadis ini tidak seperti hadis-hadis dari Abu Ishaq As-Sabi'i yang lain. Hadis ini anomali. Illa anna hadzal hadis bi'ainihi qad rawahu bi sighatin tahtamilu sama'. Hadis ini diriwayatkan oleh beliau Abu Ishaq As-Sabi'i dengan lafaz yang mengandung kemungkinan bahwa beliau langsung mendengar hadis tersebut. Lafaz an masih ada kemungkinan memang mendengar langsung. Wahiyal an-anah, yaitu prakteknya adalah an-anah menggunakan lafaz an. Jadi an-anah itu nama prakteknya. Praktek an-anah. Apa yang dimaksud dengan praktek an-anah? Menggunakan lafaz an ketika menyebutkan sanad. Ketika menyebutkan suatu hadis kemudian meriwayatkan dari perawi menggunakan lafaz an. Ya, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, terjemahan bebasnya ya dari gitu ya, dari. Jadi Abu Ishaq As-Sabi'i dari Al-Bara' bin Azib. Tapi lafaz an ini adalah sebuah mustalah khas, istilah khusus yang Ana ingin antum tidak sekedar menerjemahkan ini sebagai dari, tapi ini istilah khusus. Ketika antum membaca sanad sebelum belajar ini gitu ya, ketika kemudian antum mendengar atau membaca dari Abu Ishaq As-Sabi'i dari Al-Bara' bin Azib, antum memahami kata dari di situ, ya khalas, maksudnya mengambil hadis dari situ gitu ya. Jadi kata dari yang benar-benar makna linguistik, makna lughah, makna bahasa dari kata dari, tapi tidak memahami ada makna istilah di baliknya. Betul tidak? Itu yang terjadi. Nah, sejak saat ini Ana ingin antum mengapresiasi poin ini. Ketika sebuah sanad disebutkan
Ya, kalau tidak ada haddatsan, kalau bukan haddatsana atau akhbarona atau anba'ana, tapi yang disebut adalah an misalkan. Ya, itu berarti apa? Ini hadzal lafzu atau hadhihi sighah tahtamilu sama atau tahtamilu tadlis. Lafaz ini bisa mengandung kemungkinan memang sama, mendengar langsung hadis tersebut, atau mengambilnya dengan metode pengambilan hadis yang sahih, atau tadlis. Wa huwa lam yasma'hu min al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Tapi faktanya adalah Abu Ishaq As-Sabi'i tidak mendengar langsung hadis spesifik ini dari Al-Bara' bin Azib. Ini masalahnya. Wa inna ma sami'ahu min Abi Dawud al-A'ma, Nafi' bin al-Harith, wa huwa matrukun muttahimun bil kadzib. Akan tapi Abu Ishaq As-Sabi'i mendengar hadis ini dari Abu Dawud al-A'ma yang memiliki nama asli Nafi' bin al-Harith. Dan dia ini adalah matruk, yakni orang yang ditinggalkan. Muttahamun bil kadzib, orang yang dituduh melakukan dusta dalam masalah hadis, menisbatkan perkataan yang tidak pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Muhammad SAW. Yani muttahamun bil kadzib. Wa dalilu ala dzalik, dalil bahwa Abu Ishaq As-Sabi'i untuk hadis yang spesifik ini, beliau mendengarnya sebenarnya dari Abu Dawud al-A'ma, bukan dari Al-Bara' bin Azib, dalilnya adalah An-Nabna Abi Dunya akhrajahu fil Ikhwan min tariqi Abi Bakar bin Ayyash an Abi Ishaq an Abi Dawud qal, bahwa Ibnu Abi Dunya mengeluarkan hadis tersebut di Al-Ikhwan, kitab beliau, dari jalur Abi Bakar bin Ayyash, dari an di sini Abi Ishaq an Abi Dawud, dari Abi Dawud. Jadi Abu Ishaq dari Abu Dawud terlebih dahulu, baru dari Al-Bara' bin Azib. Dakhalat 'ala Al-Bara' bin Azib. Qala dakhaltu 'ala Al-Bara' bin Azib. Ini perkataan Abi Dawud, ya. Abi Dawud Al-A'ma di sini. Dakhaltu 'ala Al-Bara' bin Azib. Aku masuk ke rumah Al-Bara' bin Azib. Fa'aghadhtu biyadihi, kemudian aku mengambil tangan beliau. Faqala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakara al-hadits. Kemudian beliau berkata kepadaku, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian Al-Bara' bin Azib menyebutkan hadis. Yang mengambil tanganku maksudnya salaman, ya. Jadi ketika Abu Dawud memasuki rumah Al-Bara' bin Azib, kemudian mengajak salaman, Al-Bara' bin Azib langsung teringat dengan hadis tadi. Tidaklah dua muslim yang bertemu kemudian berjabat tangan, bersalaman, kecuali akan diampuni bagi keduanya di dosa-dosanya sebelum mereka berpisah. Wa mimma yadullu ala anna al-hadits ma'rufun min hadits Abi Dawud al-A'ma 'anil Bara', ya di antara yang menunjukkan bahwa hadis ini dikenal, bahwa hadis ini dari Abu Dawud al-A'ma, baru dari Al-Bara' bin Azib, annal Imam Ahmad rahimahullah akhrajahu fi musnadihi min tariq Malik bin Mighwal an Abi Dawud bil hadis. Bahwa Imam Ahmad mengeluarkan hadis ini dalam kitab musnad beliau dari jalur Malik bin Mighwal dari Abu Dawud, ya, kemudian dari Al-Bara' bin Azib bil hadis. Beliau menyebutkan hadisnya secara lengkap. Fa haditsu Abi Ishaq hadza 'anil Bara' haditsun mudallas. Maka hadis Abi Ishaq ketika disebutkan di sanadnya langsung loncat ke Al-Bara' bin Azib, maka ini adalah hadis mudallas. Ini adalah praktek tadlis. Ya, kita tentunya tidak tahu niatnya untuk yang spesifik ini, tapi secara umum orang melakukan tadlis punya macam-macam niat. Di antaranya adalah ingin menyembunyikan perawi yang dhaif, supaya terkesan sahih, supaya terkesan kuat. Misalun akhar ma akhrajahu at-Tirmidzi fi jami'ihi min tariq Muhammad bin Ishaq bin Yasar an Asim bin Umar bin Qatadah an Mahmud bin Labid an Rafi' bin Khadij qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul asfiru bil fajr fa innahu a'zamu lil ajr.
Ya, contoh lain dari tadlis, praktik tadlis adalah apa yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dalam kitab Jami' beliau, Jami' Tirmidzi, dari jalur Muhammad bin Ishaq bin Yasar dari Asim an. Jadi an Asim bin Umar bin Qatadah, an Mahmud bin Labid, an Rafi' bin Khadij. Qala. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau terakhir qalanya enggak apa-apa karena kan beliau berkata, yakni memang berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asfiru bil fajr fa innahu a'zamu lil ajr. Yakni agak tundalah salat subuhmu. Ya, ada delay. Jadi bukan di awal waktu maksudnya. Ditunda di sini maksudnya bukan di luar waktu subuh, bablas sampai waktu duha, bukan ya. Sampai waktu syuruk, bukan. Tapi maksudnya diakhirkan. Akhirkanlah salat subuhmu karena itu lebih besar dari segi pahala. Wa Muhammad bin Ishaq bin Yasar, hadza saduq. Muhammad bin Ishaq bin Yasar ini ya dilabeli saduq oleh para ulama hadis, yakni jujur, tidak muttahamun bil kadzib, tidak dituduh dusta, dan yakni tidak dhaif. Saduq itu tingkatan di bawah thiqah. Thiqah tingkatan di bawah thiqah sabit, terpercaya dan kokoh. Thiqah terpercaya, bisa dijadikan sandaran gitu ya. Saduq tingkatan di bawah thiqah. Illa annahu mudallis mukthirun minat tadlis. Tetapi beliau ini adalah seorang mudallis yang yani banyak melakukan praktik tadlis. Faqad dallasa hadzal isnad wa innama tahammala hadzal hadits an Muhammad bin Ajlan an Asim bin Umar bihi. Dalam sanad ini beliau melakukan praktik tadlis karena kenapa? Karena beliau mengambil hadis ini dari Muhammad bin Ajlan, baru dari Asim bin Umar bin Qatadah. Tapi kalau di sanad ini dari Muhammad bin Ishaq bin Yasar langsung ke Asim bin Umar bin Qatadah. Tapi padahal sebelumnya ada perantara, yaitu siapa tadi? Muhammad bin Ajlan, Ibnu Ajlan. Ya, Ibnu Ajlan. Faqad akhrajahu bihadzal isnad tsani al-Imam Ahmad. Kalau mau buktinya, apa buktinya? Ya, bagaimana kita tahu? Kalau kita ditanya, bagaimana kita tahu bahwa dalam sanad yang spesifik ini, hadis yang spesifik yang tertentu ini telah dilakukan praktik tadlis? Bagaimana kita tahu? Kita mengetahuinya dari yakni muqaranah, membandingkan seluruh jalur. Ketika kita membandingkan seluruh jalur, itu berarti apa? Kita harus mengumpulkan semua jalur. Mengumpulkan semua jalur yang ada untuk hadis tersebut. Lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Ya, mari kita, yakni teorinya adalah kita kumpulkan semua jalur. Mudah dikatakan. Tapi sekarang gimana praktiknya? Antum harus mengumpulkan semua jalur. Nggak bisa. Yakni kalau antum pakai searching, metode searching, ya udah banyak maktabah atau website atau aplikasi misalkan ya untuk mencari nama perawi dan bahkan matan hadisnya, bahkan macam-macam. Banyak sekali sekarang, sudah teknologi makin maju. Akan tetapi itu tetap tidak akan membentuk ilmu yang mungkin. Dan bisa jadi salah. Kenapa? Karena nama orang bisa beda-beda. Nama perawi bisa beda-beda yang disebut. Seperti misalkan tadi ya, terkadang di suatu sanad disebutkan Abi Dawud al-A'ma. Terkadang bisa jadi di sanad lain Nafi' bin al-Harith, orang yang sama. Tapi ya ini tampaknya berbeda. Jadi pengetahuan antum terhadap sanad dan terhadap biografi perawi itu sangat krusial. Bahkan misalkan yakni kebetulan yang antum searching bukan Abu Dawud al-A'ma, tapi ulama lain gitu ya, sahabat misalnya, atau ulama perawi sebelumnya atau perawi setelahnya yang variasi namanya lebih sedikit sehingga ketika di searching dapat banyak begitu kan. Maka di satu sanad
antum akan membaca, oh dari fulan, dari Abu Daud Al-A'ma, dari fulan, dari fulan. Kemudian di sanad lain dari fulan, dari Nafi' bin Haris, dari fulan. Antum kalau tidak mungkin ilmu hadisnya akan merasa bahwa ini dua orang yang berbeda. Padahal ini dua orang, padahal ini dua nama untuk satu orang. Ini sama orangnya, cuma beda nama. Ini nama asli Nafi' bin Haris, ini nama kunyah dan nama nisbat. Jadi maksud ana, kalau hanya sekedar berbekal pada kecanggihan teknologi, yakni tetap tumpul. Itu cuma berfungsi untuk mengumpulkan data. Tetapi untuk memilah data dan menganalisa data dan menyimpulkan dari data, nggak bisa pakai teknologi. Ya, nggak bisa pakai teknologi. Maka pembahasan yang menarik di sini adalah apakah kalau misalkan pakai searching biasa, itu kita katakan tetap tumpul. Apakah akan lebih baik? Ya lebih baik iya. Tapi apakah bakal sama baiknya dengan ilmu yang organik? Yani istilah internet ya. Ilmu yang organik maksudnya ilmu yang memang dipikirkan beneran oleh seseorang ulama atau ahli hadis. Kalau misalkan teknologi yang digunakan adalah AI. Ya, kalau teknologi yang digunakan adalah AI untuk menganalisa, untuk mencari dan menganalisa dan mencari pola dan macam-macam, disuruh mikir, namanya aja artificial intelligence ya. Harus intelligent. Ya. Yani apakah dia bisa mendetek bahwa Abi Daud Al-A'ma dan Nafi' bin Al-Harits itu sebenarnya orang yang sama? Kemudian yakni apakah bisa AI itu bisa digunakan untuk menganalisa ilal, menganalisa syudzuz. Kalau syudzuz mungkin masih bisa, tapi kalau ilal ya Anda tidak percaya ya kalau ilal. Karena itu harus sangat mengetahui biografi dan menyelami biografi dan tahu urf dan macam-macam. Nah, jadi ala kulli hal itu pembahasan yang berbeda ya, tapi Ana masih meyakini tidak akan bisa tergantikan. Tidak akan bisa tergantikan karena kompleks sekali. Ya, jangan meremehkan ilmu ini. Ya, kalau fikih dan usul fikih bagaimana? Kalau cuma superficial AI bisa mengganti. Tapi kalau sudah fatwa, kalau sudah yakni menimbang masalah dan yakni mafasid, menimbang maslahat dan madarat, yakni maka AI itu adalah menjadi artificial dumbness. Bukan intelligence lagi. Maka pasti kalah. Ya, yakni kita tentunya tidak ada, dan anak kira tidak perlu kemudian para ulama membahas bagaimana kalau mustahilnya adalah AI gitu ya. Nggak akan terjadi. Tapi tidak akan terjadi. Maka di sini kita lihat waqad dallasa hadzal isnad wa innama tahammala hadzal hadits an Muhammad bin Ajlan an Asim bin Umar bihi. Faqad akhrajahu bi hadzal isnad tsani. Al-Imam Ahmad ya, yakni jadi kita tahu bahwa Muhammad bin Ishaq bin Yasar ini melakukan tadlis dari sanad lain yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, bahwa beliau mengeluarkan sebuah hadis sanadnya haddatsana Yazid qala akhbarana Muhammad bin Ishaq qala anba'ana Ibnu Ajlan fa dzakarahu bi isnadin wa matnih. Haddatsana, lihat haddatsana Yazid. Qala, ini masih tidak apa-apa karena ada akhbarana Muhammad bin Ishaq telah meriwayatkan dari kami Yazid, bahwa beliau berkata, ini siapa yang berkata? Yazid. Yazid berkata telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ishaq, yakni Muhammad bin Ishaq bin Yasar tadi. Qala anba'ana Ibnu Ajlan, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Ajlan. Nah, di sini Muhammad bin Ishaq bin Yasar menggunakan lafaz anba'ana, bukan an. Jadi ini bukan hadis an ana. Ya, ini berarti antara Muhammad bin Ishaq bin Yasar
ini sayang sekali nggak disebutkan setelahnya, antara Muhammad bin Ishaq bin Yasar dengan Asim bin Umar bin Qatadah itu ada satu perawi yang yaitu Ibnu Ajlan, Muhammad bin Ajlan. Fadzakarahu bi isnadihi wa matnih. Kemudian Al-Imam Muhammad rahimahullah menyebutkan sanadnya sama persis, matanya sama persis. Fadalla hadzat tariqu ala anna Ibnu Ishaq qad sami'a hadzal hadits min Ibnu Ajlan. Maka jalur ini menunjukkan kepada kita bahwa Ibnu Ishaq, yakni Muhammad bin Ishaq bin Yasar, itu memang beneran mendengar hadis ini dari jalur dari perawi Ibnu Ajlan, Muhammad bin Ajlan. Baru ke mana tadi? Baru ke Asim bin Umar bin Qatadah. Setelah diketahui, jadi idealnya setiap ada lafaz an, maka itu harus diteliti apakah ada yang diselipkan di sini. Setelah diketahui siapa perawi yang seharusnya diselipkan di sini, tapi dihilangkan oleh perawi setelahnya. Nah, setelah lengkap, ya terkumpul puzzle-nya, perawinya semuanya sudah ada, kita pastikan dengan cara apa? Dengan cara tadi membandingkan seluruh hadis, seluruh sanad yang ada untuk matan ini. Setelah kita punya datanya semua, setelah kita punya puzzle-nya lengkap semua, seluruh nama perawi lengkap semua, baru kita cek kesahihannya atau kedhaifannya. Ya, kesahihannya atau kedhaifannya. Nah, jadi tentunya yakni biasanya orang mentadris ya karena yang nama perawi yang mau dihilangkan itu adalah perawi yang misalkan dhaif misalkan begitu ya. Perawi yang dinilai bahkan bisa jadi kayak tadi muttahamun bil kadzib, dituduh berdusta ya. Jadi itu yang biasanya ingin dihilangkan oleh perawi setelahnya supaya hadis yang dia riwayatkan atau dia sampaikan tersebut itu dinilai sahih atau dinilai memiliki sanad yang kuat atau minimal dinilai memiliki sanad yang bisa diterima, makbul, hadis makbul. Dan hadis makbul ada dua, hadis sahih dan hadis hasan. Jadi di sini ya catatan pentingnya adalah bahwa kita lihat yakni ketika seorang perawi itu menggunakan lafaz an, maka itu mengandung kemungkinan. Atau menggunakan kata qol, maka itu dihukumi seperti an, yaitu hadis mu'an'an. Dan hadis mu'an'an, sekali lagi Anda tekankan, hadis mu'an'an belum tentu praktek tadlis telah dilakukan. Hadis mu'an'an belum tentu hadis mudallas. Karena bisa jadi perawi tersebut menggunakan lafaz an, tapi itu adalah hadis yang sahih. Tapi yakni perawi tersebut memang mendengar langsung hadisnya dari gurunya tersebut. Yakni atau perawi tersebut memang mengambil hadis tersebut dengan metode pengambilan hadis yang sahih dari gurunya tersebut. Ya, jadi hadis mu'an'an belum tentu hadis mudallas. Sebaliknya bagaimana? Hadis mudallas belum tentu hadis mu'an'an karena bisa jadi pakai qala. Ya, karena bisa jadi pakai anna seperti yang telah kita sebutkan tadi. Ya, karena jadi hadis mu'an'an itu terkait lafaz. Hadis mudallas inilah yang dhaif. Jadi hadis mu'an'an apakah termasuk kategori dhaif? Belum tentu. Hadis mu'an'an yang merupakan hadis mudallas itulah yang masuk dalam kategori dhaif. Tapi kalau hadis mu'an'an tapi annya di situ bimakna haddatsana, annya di situ maknanya sebenarnya adalah haddatsana atau akhbarana atau anba'ana atau sami'tu. Ya jelas ini ya. Jelas bahwa bahwa itu bukan praktik tadlis. Ya, tapi walaupun sebenarnya an di situ bermakna haddatsana atau akhbarana atau anba'ana, ya tapi tetap harus dicek ya, karena bisa jadi orang menggunakan lafaz haddatsana tapi haddatsana fulan, tapi fulannya lemah. Nah,
si murid mendengar langsung dari gurunya, tapi gurunya adalah perawi hadis yang lemah, perawi hadis yang dhaif atau bahkan matruk bisa jadi ya. Jadi dhaifnya dari sisi ya syarat keberapa? Syarat ketiga dari hadis sahih, yaitu perawinya harus adil dan dhabat. Yani mendhab yani dhabit. Perawinya harus bertakwa, soleh dan akurat dalam meriwayatkan hadis. Jadi dhaifnya dari sisi itu, bukan dari sisi syarat yang kedua dari hadis sahih, yaitu ittisalus sanad, bersambungnya sanad. Karena sanadnya nyambung. Haddatsana memang pakai haddatsana, memang pakai akhbarona, memang pakai anba'ana dan seterusnya. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Ada wallahu alam, insyaallah ya, kita lanjutkan insyaallah di pertemuan berikutnya. Kita akan membahas tentang anwa'ut tadlis, jenis-jenis tadlis. Ada wallahu alam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.